Penyelidikan kasus penyeludupan 1 ton sabu ini terhubung secara virtual dengan Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Ibrahim Tompo. Selamat sore Pak Ibrahim. Kita konfirmasi dulu Pak, ada penyeludupan 1 ton, banyak sekali 1 ton ya Pak ya. Kira-kira apa yang bisa diceritakan dari pengungkapan kasus ini? Ya, jadi ini memang pengungkapan yang dilakukan oleh Satuan Narkoba kita, mana kita peroleh informasi ini dari hasil pengembangan terhadap penangkapan saudara SA pada tanggal 25 Februari. Nah, kemudian dari penangkapan tersebut diperoleh informasi di mana sumber dari narkoba yang diperoleh itu, akhirnya kita mendapatkan sebuah nama atau inisial HM. Nah, dari HM ini kita melakukan pendalaman, diperolehlah informasi bahwa bersangkutan merupakan bagian dari jaringan internasional. Nah, pada saat itu kemudian dilakukanlah pendalaman terkait dengan aktivitas HM, dan suatu hari akhirnya diperoleh informasi bahwa HM ini sedang melakukan pergi ke laut. Nah, saat itulah kemudian dilakukan pengintaian terhadap aktivitas di sekitar pantai tempat berangkatnya saudara HM ini. Pada tanggal 16 Maret, sekitar jam 14, kemudian sebuah perahu dapat ke pantai yang berisi 4 orang, di mana di dalamnya ada termasuk HM, kemudian 2 pengantar, dan 1 orang warga Afghanistan atas inisial MH. Nah, dari situ kemudian dilihat perahu tersebut terdapat bongkahan karung yang merupakan narkoba tersebut. Jadi begitu kronologis penangkapannya. Oke, peran warga negara asing ini seperti apa? Masing-masing juga kabarnya ada kepala dusun, ada seorang perempuan juga ya. Ini apa yang mereka ini apa peran mereka masing-masing ini, Pak? Ya, jadi dari pola yang mereka lakukan ini merupakan pola dengan ship to ship, mana sebuah kapal asing atau berbendera luar ini mentransfer atau memindahkan barang narkotikanya ini ke sebuah perahu yang dikemudikan oleh saudara saudara AH. Nah, kemudian ada 1 orang lagi yang membantu atas nama HA. Nah, di mana setelah dilakukan transfer atau pemindahan barang, kemudian dilakukan pengawalan atau pengawasan dari warga asing tersebut. Nah, jadi warga asing inilah yang merupakan sebagai pengawas dan juga pengendali pergeseran barang dari perairan yang ada ke perahu yang ada tersebut. Oke, kemana barang ini akan dikirim Pak Ibrahim? Cukongnya siapa? Bandarnya siapa? Memang ada sebuah tempat yang disebutkan, tetapi dilakukan pendalaman terhadap tempat ini memang tempatnya masih kosong. Karena memang kan barangnya baru mau dimasukkan. Tetapi nanti akan tetap kita lakukan pendalaman terkait dengan jaringan-jaringan yang terkait dengan aksi penyelundupan ini. Oke, ada saksi-saksi lain yang akan diperiksa dalam waktu dekat? Memang ada beberapa saksi terkait dalam hal penangkapan, tetapi kalau misalnya pengungkapan jaringan narkoba ini memang lebih intens kepada orang-orang yang terlibat dalam jaringannya. Nanti akan kita publikasi apabila memang ada informasi tambahan nanti. Oke, Pak Ibrahim, dengan konsep ship to ship ini apakah sudah lazim? Apa ini modus baru yang digunakan? Terkait dengan penyelundupan yang sekarang, ini memang kita mendapatkan dengan modus to ship. Namun informasi-informasi yang berkembang memang sudah sering ada yang seperti ini. Nah, tetapi baru kali ini ini kita lakukan penangkapan terkait dengan pola yang seperti ini. Oke, artinya kemudian akan ada pengawasan yang lebih ketat begitu Pak untuk untuk mengawasi atau memastikan tidak ada penyeludupan yang terjadi di jalur laut seperti ini? Ya, memang ini kan akhirnya menjadi acuan ya, atau mungkin patokan kita melihat dengan kondisi pantai kita dan juga laut kita yang cukup rentan. Nah, memang kita lihat bahwa garis pantai kita ini cukup luas, sehingga memang membutuhkan pengawasan sehingga bisa mengantisipasi timbulnya kejadian-kejadian seperti ini lagi. Oke.
Pak Ibrahim, ini kan besar sekali ya, 1,196 ton. Eh, Kalau dikira-kira nilai pasarnya berapa rupiah nih Pak? Berapa banyak ini? Ini barang sekarang ada di mana? Ini kalau misalnya dirupiahkan dengan nilai sekitar 100 per gram, maka nilainya ini akan mencapai kurang lebih sekitar 1,4 triliun. Oke. Barang saat ini berada di mana Pak? Tindak lanjutnya akan seperti Saat apa? ini dilakukan penguasaan terhadap barang bukti atau panan di tempat barang bukti yang ada di Mapolda. Oke, baik. Kita tunggu perkembangan selanjutnya. Bagaimana upaya polisi untuk mendalami penyelidikan siapa kemudian yang terlibat dan yang paling penting juga siapa orang yang berada di balik ini cukong atau bandar besar yang kemudian bisa menyeludupkan sabu ya sebesar 1,196 ton ini di kawasan Pangandaran. Terima kasih Pak Ibrahim sudah bergabung dan mengkonfirmasi hal ini. Selamat sore. Terima kasih Mas Ferdi. Selamat sore CNN.